Nah, kolesterol tinggi masih boleh nggak makan telur ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa kembali. Ada banyak pertanyaan mengenai kolesterol. Nah, kolesterol tinggi masih boleh nggak makan telur ya? Nah, banyak pertanyaan seperti ini. Dok, kolesterol saya sangat tinggi, sekitar 300, 350, bahkan ada yang sampai 400. Nah, berarti sekarang saya nggak boleh makan telur lagi kah? Nah, pertanyaan ini sering kita dengar. Bahkan ada yang bilang, saya makannya putih telur saja, dok, kuningnya saya buang. Kita sering menyalahkan telur setiap kali kolesterol naik. Padahal telur bukan satu-satunya penyebab kolesterol itu menjadi tinggi. Yang jarang kita ketahui bahwa tubuh kita pun membuat kolesterolnya sendiri, tetapi tepatnya di hati. Jadi, kolesterol di dalam darah bukan semuanya berasal dari makanan. Makanya ada orang yang jarang makan telur, tapi kolesterolnya tetap tinggi juga. Kenapa? Karena kolesterol dipengaruhi banyak hal, mulai dari faktor keturunan, berat badan, kurang olahraga, kebiasaan merokok, sampai pola makan sehari-hari. Jadi, sekarang kita bahas telurnya dulu ya. Memang benar, kuning telur mengandung kolesterol, tapi disinilah yang sering disalahpahami. Penelitian beberapa tahun terakhir itu menunjukkan bahwa pada kebanyakan orang, kolesterol dari makanan tidak selalu langsung membuat kolesterol darah itu meningkat secara drastis. Yang justru lebih berpengaruh adalah makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak transnya. Contohnya, gorengan, makanan cepat saji, daging yang berlemak, kulit ayam, mentega berlebihan, atau kue dan cemilan olahan tertentu. Jadi, kalau setiap hari makan gorengan tapi menyalahkan telur, itu ya kurang tepat juga. Kita coba bayangkanlah, kolesterol itu seperti ember yang sedang diisi air. Telur memang ikut mengisi ember itu, tapi bukan cuma telur aja. Masih ada gorengan, makanan tinggi lemak jenuh, berat badan yang berlebih, kurang olahraga. Kalau kita cuma menutup satu keran, ya memang keran yang lainnya masih terbuka kan. Nah, embernya tetap akan penuh juga. Lalu, kalau kolesterolnya sudah tinggi, masih boleh makan telur? Ya, pada banyak orang jawabannya masih boleh. Yang lebih penting adalah jumlahnya, cara mengolahnya, dan pola makan secara keseluruhan. Misalnya, telur rebus tentu berbeda dengan telur yang digoreng, lalu dimakan bersama sosis, kulit ayam, atau kentang goreng. Seringkali bukan telurnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah justru pola makan kita secara keseluruhan. Ada satu hal lagi yang sering terlupakan. Banyak orang sibuk menghindari telur, tapi setiap hari masih minum minuman manis, jarang bergerak, dan berat badannya terus naik. Padahal kebiasaan-kebiasaan ini juga ikut meningkatkan risiko kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Jadi, apa sebaiknya yang dilakukan? Ya, perbanyak makan sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan ikan. Nah, pilih cara memasak yang lebih sehat seperti direbus, dikukus. Nah, usahakan tetap aktif bergerak. Jaga berat badan ideal, dan kalau dokter meresepkan obat penurunan kolesterol, minumlah sesuai anjuran. Jadi, kalau ada yang bilang kolesterol tinggi berarti tidak boleh makan telur sama sekali, jangan langsung percaya. Pada kebanyakan orang, telur masih boleh dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Yang jauh lebih penting bukan hanya satu jenis makan, tapi bagaimana pola hidup kita setiap hari. Kalau menurut kamu, telur paling enak direbus, didadar, atau diceplok ya? Tulis di kolom komentar, saya penasaran jawabannya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal detail lainnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.